Artinya apa? Tawassul, istighatsah itu bukan syirik, karena itu ajaran Al-Quran dan itu ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan syirik ya Wahabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang perkataan oleh Kiai Idrus Ramli, di mana video tersebut itu Idrus Ramli itu ditanya oleh jamaahnya yaitu tentang terkait masalah Salafi Wahabi ini mensyirikkan orang yang bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul itu dibolehkan asalkan bertawasul itu menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berdoa langsung kepada Allah yaitu dengan Asmaul Husna. Lalu yang kedua, berdoa langsung kepada Allah dengan amalan soleh yang dijadikan andalan. Nah, ini yang ketiga ini ada perbedaan ya di antara Salafi yang dituduh Wahabi ini dengan Aswaja. Yang pertama, yang kedua ini sudah benar ya, sudah benar, sama. Namun yang ketiga ini berbeda. Berdoa yang ditujukan kepada orang soleh yang sudah meninggal untuk berdoa kepada Allah. Jadi orang yang sudah meninggal ini, orang soleh ini dijadikan perantara untuk memintakan doa kepada Allah. Nah, kalau Salafi yang dituduh Wahabi ini meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah. Jadi yang ketiga ini meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, ya, yaitu jadikan perantara untuk memintakan doa kepada Allah, ya. Jadi gini teman-teman ya, yang ketiga ini mungkin tampang kita ini bukan orang-orang yang soleh, lalu kemudian kita memintakan doa kepada orang soleh yang masih hidup untuk meminta doa kepada Allah. Nah ini boleh, ini perantara, ini tawasul pada orang soleh. Namun kalau di Aswaja yang ketiga ini berbeda. Mereka itu meminta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal, dijadikan perantara untuk meminta doa kepada Allah. Nah ini perbedaannya ya. Nah teman-teman, jadi di dalam video ini saya akan tampilkan ya, yaitu perkataan dari Kiai Idrus Ramli bahwasanya Salafi Wahabi ini mensyirikkan yang namanya tawasul. Padahal tawasul di dalam Al-Quran itu memang ada, di dalam sunnah juga ada. Namun tawasul itu harus dengan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Yaitu pertama, Wahabi menuduh masyarakat Ahlus Sunnah pelaku syirik karena bertawasul. Apa benar pelaku tawasul adalah musyrik, Kiai? Bertawasul itu apakah syirik? Bertawasul itu tidak syirik, saudara. Mengapa tidak syirik? Karena bertawasul, orang yang bertawasul dengan nabi dan wali itu bukan menyembah nabi dan wali. Itu menjalankan perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Takut pada Allah itu artinya menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Ternyata bertakwa saja tidak cukup, masih ada perintah lagi. Apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu secara bahasa artinya perantara. Kalau yang di sini wasilah ini di dalam ini secara istilah apa? Para ulama ahli tafsir, misalnya Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsiril maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita. Ini contoh ya. Setiap kita minta kepada Allah, inginnya kan instan. Minta sekarang, ya Allah ingin punya mobil Alphard, walaupun nggak sekarang, besok pagi-pagi nggak apa-apa misalnya. Kan boleh begitu. Kadang orang dikabulkan oleh Allah, ingin sekali mobil Alphard. Ya cuma ya mungkin karena banyak maksiat, kurang dekat pada Allah, dikasih juga. Kasihnya kapan? Mungkin sudah tua sekali, sudah gak kuat naik mobil, anaknya mampu beli Alphard. Wah, baru ingat dia itu dulu yang minta pada Allah itu baru terkabul. Dia sudah gak kuat naik Alphard. Nah, itu permintaan orang itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini ingin minta dan cepat terkabul.
Maka bagaimana caranya bertawassul, berwasilah? Dan wasilah itu banyak macamnya di dalam Al-Quran. Apa? Berwasilah dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna itu wasilah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Mengapa nama-nama Allah disebut Asmaul Husna, nama-nama terbaik? Karena nama bagi Allah adalah sifat keagungan Allah. Maka berdoalah kamu dengan wasilah nama-nama itu. Kita ini berdoa kepada Allah diperintahkan wasilah nama-nama itu. Ini namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Nah, teman-teman, kalau yang pertama ini ya itu sama, tidak ada beda ya di antara Aswaja maupun Salafi. Itu tidak ada beda, itu sama tawassul yaitu dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna. Oke, mari kita simak ya. Tawassul dengan Asmaul Husna tidak ada perbedaan antara kita dengan Wahabi. Iya, betul. Kita mengatakan dianjurkan, Wahabi dianjurkan. Cuma yang kita baca sering dibid'ahkan oleh mereka. Mereka agak sportif memang, suka-suka. Kemudian wasilah lagi. Apa wasilah lagi? Minta doa kepada orang soleh wasilah. Kita ini minta langsung kepada Allah macam lama. Ada orang soleh minta doa. Nah, teman-teman, jadi kalau kita meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, kita sepakat bahwasanya itu boleh tawassul semacam itu. Nah, yang jadi perbedaan ya, yang jadi tidak benar itu adalah bertawassul kepada orang soleh ya, minta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal. Kalau Kiai Idrus Ramli ini ya, yang saya tahu mereka meyakini bahwa berziarah kubur lalu bertawassul kepada orang soleh yang ada di kubur tersebut itu boleh kalau menurut Kiai Idrus Ramli. Namun kalau di akidah Salafi tentang terkait masalah meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup itu baru benar. Namun kita ini dilarang yaitu bertawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Kita jadikan perantara ini tidak boleh. Kalau masih hidup itu boleh. Oke, mari kita lanjutkan. Itu wasilah juga. Mengapa begitu? Dulu para sahabat kalau ada hajat minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini saya sepakat ya. Kalau itu kan kepada Rasulullah. Kita orang-orang soleh bukan Rasulullah. Rasulullah minta didoakan kepada para sahabat. Rasulullah sebelum wafat menyuruh sebagian sahabat minta doa kepada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarani. Oke, saya paham itu tentang terkait masalah ini ya, yaitu sahabat Umar itu pernah disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni ya. Nah, ini bertawassul kepada orang soleh ya. Yaitu Uwais Al-Qarni adalah tabi'in ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini saya sepakat. Itu namanya wasilah. Jadi minta doa kepada orang soleh termasuk wasilah. Iya, saya minta sepakat. Langsung pada Allah gak dikasih. Akhirnya melalui orang soleh mintakan pada Allah. Itu kan wasilah namanya, perantara. Ya, saya sepakat ya. Jadi tawassul gak syirik. Itu ajaran Al-Quran. Nah, teman-teman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tawassul meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, ya itu memang tidak syirik. Namun kalau bertawassul meminta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal, yang ada di kubur, itu yang menjadikan masalah. Ya, itu yang menjadikan masalah. Karena perbedaannya adalah orang soleh tersebut itu masih hidup, yang satu lagi sudah meninggal. Kemudian tawassul istighatsah dengan Nabi itu juga wasilah. Mengapa wasilah? Diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mengajar di rumah salah seorang sahabat. Ini hadisnya sahih. Tiba-tiba ada seorang tunanetra, ada orang buta datang menghadap beliau. Apa kata orang buta itu? Orang buta itu berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyakshifa baswari." Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari buta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "In syi'ta sabarta fa huwa khairun lak." Kamu kalau mau, kamu yang sabar aja. Biar kamu tetap buta, karena itu lebih baik buat kamu. Tapi wa in syi'ta, dan kalau kamu mau, da'utu, kamu aku doakan. Ternyata kata laki-laki itu, doakan aja Rasulullah, ingin melihat. Akhirnya apa? Ternyata Rasulullah menyuruh laki-laki itu, itil midha'ah. Kamu datang ke tempat wudu. Fa ahsinil wudu, kerjakan wudu dengan baik. Tsumma atil masjid, setelah berwudu dengan baik kamu ke masjid. Fasholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Tsumma qul, lalu katakan, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Wa atawajjahu ilaika,
dan bertawassul kepada engkau binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah, dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, hai Muhammad. Itu namanya istighatsah, memanggil Rasulullah. Ya nabiyyur rahmah, wahai nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila rabbi. Sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini, lituqdali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ani fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku dan terimalah pertolonganku untuk diriku sendiri. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan tawassul dan istighatsah. Lalu laki-laki itu pergi melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian laki-laki tadi datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kala itu Rasulullah SAW itu masih hidup. Kalau beristighosa kepada orang soleh yang masih hidup, ya itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Namun sekarang ini prakteknya mereka ini beristighosa kepada orang soleh yang sudah wafat, ataupun beristighosa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat. Nah, ini yang menjadikan masalah tersebut ya. Kalau mereka ini bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, itu diperbolehkan. Saya sepakat dengan Kiai Idrus Ramli ini ya. Saya sepakat kalau orang soleh itu masih hidup. Namun kalau orang soleh itu sudah wafat, lalu kita ini bertawasul kepada orang soleh yang sudah wafat, nah saya tidak sepakat ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sembuh. Artinya apa? Tawassul, istighatsah itu bukan syirik, karena itu ajaran Al-Quran dan itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang mengatakan syirik ya Wahabi itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sudah saya jelaskan ya. Kalau bertawasul kepada orang soleh yang sudah wafat, nah ini tidak boleh. Ini bid'ah, lalu bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan ya. Ini sangat berbahaya. Pasti seseorang tersebut itu mengira bahwa di kuburan tersebut itu bisa mengabulkan permintaan. Maka itu bisa menjadi jalan menuju kesyirikan. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya Ahlussunnah itu kalau bertawasul itu disunahkan. Ada 3 yang disunahkan. Yang pertama adalah bertawasul kepada nama-nama Allah Asmaul Husna. Lalu yang kedua, bertawasul kepada Allah yaitu dengan amalan soleh yang Allah cintai. Lalu yang kemudian yang ketiga, yaitu bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup untuk memintakan doa kepada Allah. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan ya bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah taala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Bertawassul kepada orang-orang yang telah mati, kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini salah satu hadis palsunya. Selain itu ada hadis yang lain lagi yang palsu, yang beredar di masyarakat. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang haji dan menziarahi kuburku sesudah matiku, maka seolah-olah dia menziarahiku di masa hidupku. Hadis ini hadis palsu. Hadis yang palsu dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicatat, dilihat oleh para ulama. Karena itu para ulama yang meriwayatkannya membawakan sanadnya. Ini kitab Sunan Ad-Daruqutni. Hadis tersebut dibawakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dengan sanadnya yang dapat diperiksa oleh para ulama, sehingga kedapatan bahwa di sanadnya ada seorang pendusta dan rawi-rawi yang dhaif. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah hadis-hadis palsu tentang tawasul kepada orang soleh yang sudah wafat. Nah, teman-teman, jadi saya akan membahas tentang terkait masalah istighosah, yaitu mendatangi kuburan orang-orang soleh, yaitu meminta pertolongan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Jadi teman-teman, ada sebagian orang ketika dalam keadaan tertimpa musibah dan bencana, mereka itu menyeru dan berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal ya Rasulullah tolonglah kami, ini misal ya. Ataupun mereka ini meminta kepada kuburan ya, misal seperti ini.
ya guru sekumpul tolonglah kami. Itu ada kan. Ketika dalam keadaan sakit mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh ataupun orang yang dianggap wali dan beristighosah, yaitu memohon bantuan ataupun pertolongan dengan perantara mereka. Jadi teman-teman, mereka ini mengatakan sesungguhnya Allah akan menghilangkan bala, yaitu musibah, dengan perantara orang-orang soleh yang sudah wafat. Lalu mereka mengatakan memang kami ini memohon pertolongan kepada mereka, tetapi niat kami adalah kepada Allah, karena Allah lah yang memberi pengaruh. Jadi teman-teman, ini ada jawaban dari Lajnah Daimah, yaitu tentang terkait masalah istighosah kepada orang soleh yang sudah wafat. Apa yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan syirik yang dahulu telah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka dahulu menyeru berdoa dan beristighosah memohon bantuan kepada Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya sebagai pengagungan, yaitu pemujaan mereka terhadap para berhala tersebut, dengan harapan dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman kan, benar kan? Ya. Lalu mereka mengatakan, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka para berhala, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi SAW, yaitu hadis-hadis palsu tentang terkait masalah bolehnya itu meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.